Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadiro, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 Universitas Palangkaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap ya, karena memang di jam pertama jadi semangatnya masih full, masih 100%. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan untuk memahami materi pembelajaran hari ini. Silakan KM-nya Haikal untuk memimpin doa. Kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Dan tadi ya, seperti yang disampaikan, semoga hari ini kegiatannya berjalan lancar dan kita diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional berjudul Tanah Airku sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Negeri Ijalan yang syukur mai kata orang, tetapi kamu lalu aku di sana aku rasa senang. Kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional juga berjudul Tanah Airku. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sekretarisnya Sela, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih telah menjaga kesehatan, walaupun kemarin-kemarin kita sempat kebanjiran ya, ada beberapa yang kebanjiran, tapi alhamdulillah semuanya sekarang keadaan sudah normal kembali. Nah, hari ini kan materi kita menulis puisi ya, tapi sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami atau mengetahui mengenai cara menulis puisi atau berkaitan dengan menulis puisi. Ya, silahkan dibuka grup kelasnya. Ibu sudah kirimkan tautan pretest di grup kelas. Silahkan diklik, kemudian dikerjakan pretestnya. Ambil gambar Ibu. Tapi jangan amatnya, jangan kelihatan gambar Ibu lagi jalan, lagi ngecek ini. Dari sini, kamu ambil dari sini. Apa bisik-bisiknya? Amatnya kelihatan ya? Mana? Bisa. Wifi-nya nggak bisa. Pakai wifi aja. Nah, belum masuk ke kelas ya. Mana? Ya Allah, Ida. Astagfirullahaladzim.
Nah, sekarang masih adakah yang ingat materi sebelumnya, sebelum pertemuan ini? Tentang puisi, Bu. Tentang puisi. Tentang apa puisinya? Kita belajar menganalisis puisi. Menganalisis puisi. Baik, ada lagi yang bisa menyampaikan pembelajaran kemarin? Unsur pembangun, Bu. Haikal. Kemarin belajar apa? Tentang unsur pembangun. Unsur pembangun puisi. Ada apa saja di unsur pembangun? Ada Tema, diksi, konkret, kata konkret, rima. fotografi, dan bahasa. Hebat, boy. Kasih tepuk tangan untuk Astari dan Haikal. Hebat, masih ingat ya. Terima kasih. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kalau minggu lalu kan kita menganalisis puisi ya. Nah, pada sekarang yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi, walaupun kemarin materinya menganalisis, kaitannya dengan hari ini adalah kita menulis puisi, tetapi harus memperhatikan unsur pembangunnya, temanya, kemudian diksinya, kemudian kata konkret. Nah, lanjut ke indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 4. Yang pertama, menuliskan tema berdasarkan gambar yang nanti akan Ibu berikan. Kemudian yang kedua, menuliskan kata kunci. Yang ketiga, menulis puisi secara utuh. Dan yang terakhir, mempublikasikan puisi ke media Wattpad. Tujuan pembelajarannya ada 4. Jadi nanti di tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menentukan tema dari gambar yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu menentukan kata kunci atau menuliskan kata kunci sesuai dengan tema. Setelah kata kuncinya ditulis, baru kalian mengembangkannya menjadi puisi yang utuh, dan yang terakhir kalian dapat mempublikasikan puisi ke media Wattpad. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Ibu akan memberikan video puisi, namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan satu motivasi kenapa kita harus belajar puisi. Kenapa kita harus belajar menulis puisi? Kaitannya apa sih Bu dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini adalah salah satu karya Ibu di dalam buku antologi puisi ini yang berjudul Syair Hati. Terdapat satu puisi Ibu berjudul Sore Ini Kau Tutup Lagi Pintumu, ada di halaman 55. Nah, ini Sore Ini Kau Tutup Lagi Pintumu. Ini adalah karya Ibu yang Ibu tulis, kemudian dibukukan bersama teman-teman Ibu yang lain. Kalian juga bisa melakukan hal ini. Bisa menulis puisi, kemudian mempublikasikannya. Apalagi sekarang media itu lebih banyak ya, tidak harus di buku, tapi kalau sudah di buku juga sudah sangat baik. Karena bagaimanapun ketika kita punya karya, berarti kita punya prestasi. Bangga dong, ya kan? Kita akan punya arsip, dokumentasi. Oh, saya pernah menulis puisi ini, mungkin lupa. Setelah beberapa tahun mungkin lupa, ketika lihat lagi karyanya, oh puisi ini yang saya tulis ternyata berdasarkan pengalaman saya. Oh, puisi yang saya tulis ternyata berdasarkan pengamatan saya ketika saya menjelajah di suatu tempat, atau ketika saya mengalami apa, kejadian apa, itu bisa ya. Lanjut, kita mari bersama-sama menyimak video puisi berikut ini. Ini adalah puisi karya Ibu sendiri, judulnya Untuk Bapak, yang Ibu rekam sendiri, kemudian dengan teman Ibu bersama-sama mengunggahnya di YouTube. Nah, ini juga salah satu publikasi puisi. Beranda rumah tak lagi seperti dulu, seolah hari mingguku tak lagi sama. Sudah menyimak video puisi Untuk Bapak, judulnya, karya Ibu sendiri, direkam sendiri, kemudian diunggah di media YouTube bersama teman Ibu ya, mengunggahnya. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dapatkan? Taktil Bu, pada hari Pak, boleh aku rindui segala teduhmu.
Ada imaji taktil. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Murni. Silakan Murni. Ada majas personifikasi, Bu. Beranda rumah seolah tak mengenalmu. Ada majas personifikasi. Jadi dalam puisi untuk Bapak itu terdapat unsur-unsur pembangun puisi ya. Ada imaji, ada majas juga. Nah, tahukah kalian bahwa ketika menulis puisi kita bisa memanfaatkan pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman orang lain juga bisa. Kalau memang ketika orang lain bercerita, kita bisa menangkap kesedihan, kesenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh teman kalian, dan juga bisa berdasarkan pengamatan ataupun penglihatan. Misalnya penglihatan di sekeliling kita, kemudian pengamatan di mana, di suatu tempat, itu juga bisa. Nah, sekarang silahkan kalian akses bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp, pautannya, bahan ajarnya dalam bentuk flipping book, ya. Silahkan diakses, kemudian dibaca dan dipahami. Ada flipping booknya? Ya, itu. Oke. Ya, Asari. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana puisi bisa ditulis. Misalnya nih, ketika kita berada di suatu tempat, katakanlah itu di laut, ya. Katakanlah kita sedang berada di laut, ketika kita akan menulis puisi, apa saja yang bisa kita catat kata-katanya? Apa saja yang bisa dilihat dari laut, coba? Karang, kemudian apa lagi? Air, terus? Pasir, ombak, terus? Perahu, batu. Ada lagi? Angin. Angin bisa dirasakan ya. Jadi tidak hanya yang dilihat saja, angin juga bisa dirasakan. Kemudian apa lagi? Sunset. Kalau sunset itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa sih? Senja. Senja itu kan kata puitis ya. Biasanya kalau bahasa sehari-hari kan kita bilangnya matahari ya. Misalkan matahari siang. Tapi kalau dalam puisi kita harus memilih diksinya, memilih katanya itu yang puitis agar terbangun suasana yang diinginkan oleh kita sebagai penulis puisinya. Seperti halnya contohnya di sini. Ini adalah contoh ketika penulisan puisi untuk Bapak video yang tadi. Di sini ada hasil pengamatan atau pengalaman. Dan di kolom sebelahnya ada menulis puisi berdasarkan pengamatan. Jadi pengalaman kita atau pengamatan kita dituangkan dalam kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis. Contohnya, yang pertama, ketika si penulisnya merindukan sosok Bapak yang telah lama tiada. Nah, dituangkan dalam bentuk puisi. Kalau sehari-hari kan kita ketika merindukan sosok Bapak yang sudah tiada, bahasa sehari-harinya seperti apa? Kangen Bapak gitu kan. Nah, tapi ketika diubah menjadi puisi, maka lariknya atau kata-katanya menjadi, Pak, bermusim setelah kepergianmu. Bermusim setelah kepergianmu. Pemilihan kata bermusim berarti Bapaknya sudah tidak ada sejak lama, ya kan? Karena sudah berbicara bermusim. Musim itu kan berganti-berganti ya, berarti sudah lama. Setelah kepergianmu, berarti Bapaknya telah pergi. Kemudian ada pengalaman atau pengamatan, ada beranda rumah yang sepi. Atau beranda rumah itu apa sih? Teras rumah. Kalau kita menuliskan kata teras di puisi, membangun suasana puitis tidak? Kurang tepat ya, makanya pemilihannya teras diganti menjadi beranda. Contohnya di sini dituangkan dalam lirik, beranda rumah tak lagi seperti dulu.
Kemudian seolah tak mengenalmu, tak mengenal percakapan kita. Nah, percakapan itu artinya apa? Obrolan antara si anak dengan si bapak. Cuma kan kalau misalkan kita menuangkan kata-kata obrolan dalam bentuk puisi, bagaimana ya jadinya? Misalkan, Pak, sudah lama kita tidak mengobrol. Kayaknya agak kurang tepat ya untuk membangun suasana puitis. Makanya diubah menjadi percakapan. Nah, itulah bahasa-bahasa puisi. Memang berbeda dengan bahasa-bahasa sehari-hari. Kemudian ada kebiasaan yang hilang. Contohnya dituangkan dalam lirik, Pak, hari Mingguku tak lagi sama. Berarti sebenarnya sebelum bapaknya pergi atau sebelum bapaknya tiada, itu ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaannya itu kan ngobrol tuh ya di depan rumah gitu, di teras rumah. Nah, kebiasaan tersebut sudah tidak ada lagi. Atau bisa jadi sebenarnya setiap hari Minggu si anak selalu mengunjungi bapaknya. Tetapi karena bapaknya sudah tidak ada, jadi sudah tidak mengunjungi, jadi hari Minggunya udah nggak lagi sama. Sudah ada yang berbeda, ada yang perbedaan-perbedaan karena bapaknya yang sudah tiada. Dan yang terakhir, merindukan sosok bapak yang bijak. Dituangkan dalam lirik, Pak, boleh aku rindui segala teduhmu. Kata bijak di sana digambarkan dalam kata apa? Teduh, iya betul. Kata teduh di sana menggambarkan sosok bapak yang bijak, yang apa? Kalian kalau mendengar kata teduh, apa yang ada di bayangan kalian? Adem ya, terusnya apa? Mengayomi, bisa juga. Nah, seperti itu ya. Kan kalau misalkan kita menggambarkan orang yang semangat sekali, bisa digambarkan dengan kata berapi-api misalnya ya. Nah, itu atau bisa juga dijadikan bentuk marah, berapi-api itu. Tapi di sini si penulis merindukan sosok bapak yang bijak, yang adem ketika berbicara tuh kayaknya bikin hati kita jadi tenang seperti itu. Nah, digambarkannya bapaknya itu sosok yang teduh. Pak, boleh aku rindui segala teduhmu. Kata-katanya selalu menyejukkan hati gitu. Jadi kita yang misalkan saat cerita, saat curhat dengan kekesalan kita kepada siapa, dengan keluhan kita terhadap kehidupan, ketika mendapatkan wejangan dari Bapak itu kita menjadi sejuk, menjadi tenang, menjadi adem seperti itu. Bahan ajarnya sudah ya, tadi sudah didapatkan, sudah dibaca. Sekarang mari kita berkelompok untuk mengerjakan satu proyek. Jadi hari ini kita akan menghasilkan satu produk, yaitu puisi. Karena akan dibentuk 4 kelompok, maka nanti akan ada produk 4 puisi. Nah, kelompoknya yang pertama ada kelompok Hairil Anwar. Ibu menamakan kelompoknya sesuai dengan nama-nama penyair di Indonesia, penulis-penulis puisi di Indonesia. Kelompok Hairil Anwar ada Jainul, ada Hanif, ada Rasmi, mana Rasmi? Ada Maryam, ada Yunita. Kelompok Joko Pinurbo ada Rian, ada Ida, kemudian Sela dan Ahdi. Kelompok WS Rendra ada Haikal, ada Siti Nurfadilah, ada Sinta Karisa, dan juga Astari. Kelompok Sapardi Djoko Damono ada Fadia Citra, ada Farel Kurniawan, ada Murni, ada Asih, dan juga ada Alvin Hadiani Padin. Nah, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Hairil Anwar di sini ya, di depan. Di sebelahnya ada kelompok Joko Pinurbo. Di sebelah kanan ada kelompok WS Rendra. Dan yang kanan depan ada kelompok Sapardi Djoko Damono. Silahkan. Terus lembar kerja peserta didiknya dalam bentuk live worksheet ya. Ibu coba tampilkan juga di sini. Di grup sudah Ibu kirim tautannya. Nama kelompoknya ditulis nama kelompok kalian. Misalnya Hairil Anwar, kemudian Joko Pinurbo, WS Rendra, dan juga Sapardi. Ini masing-masing satu kelompok satu gambar ya. Nah, di sini ada gambar. Silakan dari gambar ini diamati, dilihat, dicerna. Ada apa saja di sana. Kemudian kira-kira temanya apa yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, setelah temanya sudah ditentukan, ditulis, kalian menuliskan kata kunci.
kata kunci itu di sana terdapat apa saja. Seperti tadi contohnya di laut ada karang, ada pasir ya. Sama di yang sini juga. Setelah menentukan kata kunci, kembangkan kata kunci tersebut menjadi puisi yang utuh. Menjadi puisi yang utuh dikembangkan, silakan. Setelah itu dipublikasi ke media Wattpad. Di sini ya, Wattpad nih. Ini adalah contoh Wattpad. Nah. Baik, kita membutuhkan waktu berapa menit untuk mengerjakan proyek puisi ini, menghasilkan satu produk? 30 menit cukup ya? Baik, 30 menit nanti akan Ibu konfirmasi sudah selesai atau belum. Silakan diskusi dengan bekerja sama, dengan aktif, dan juga dengan rasa tanggung jawab. Di Djoko Damono sudah dilihat LKPD-nya? Sudah membagi tugas? Sudah, kan di situ harus menentukan tema ya. Pemilihan diksinya seperti apa? Coba temanya apa jadinya? Tentang orang menangis. Sepakat semuanya itu? Tapi melewati diskusi? Ya, oke. Kemudian kata kuncinya sudah? Sudah ada kata kunci apa saja di sana? Baik, nanti berarti tinggal dijadikan puisi ya, dijadikan puisi yang utuh. Pemilihan katanya silahkan didiskusikan ya. Kemudian nanti pembagian tugasnya kan kita alurnya nanti akan ada pembacaan juga. Siapa yang akan mengirimkan LKPD? Asi. Kemudian yang membaca puisinya Murni, yang menulis atau mempublikasi di Wattpad-nya Nadia. Oke, terima kasih. Ini kira-kira temanya yang bagus apa ya? Lihat gitu gambarnya ya. Coba lihat Ibu, kata kamu apa? Itu kata saya mah ibu mau gendong anak. Ibu menggendong anak mah kurang puitis. Ini yang ini guys. Oh, gimana kalau ibuku pahlawanku? Ya bagus tuh. Astari. Ya. Ada ini nggak? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya udah itu aja ya. Ya, kelompok WS Rendra ya ini ya? Iya, Bu. Kelompok WS Rendra sudah menentukan tema? Udah, Bu. Sudah, apa namanya? Ibu pahlawan. Oh, boleh. Kemudian kata kuncinya sudah? Lagi dicari, Bu. Sedang dicari. Iya. Nah, yang terlihat dari gambar tersebut apa saja untuk menentukan kata kunci? Anak, Jalan, ibu, ada ibu. Membawa. Boleh dicatat Iya, Bu. Iya, Bu. tidak hilang. Catat ada anak, ada ibu, terus ibu. ada jalan, ada jalan. Ibunya. Jalan ya. Iya, Bu. Terus suasananya di sana seperti apa itu juga bisa dijadikan kata kunci untuk menuliskan puisi. Ya, nah nanti untuk ke depan yang mengirim LKPD siapa nanti? Saya, Bu. Haikal. Yang membacakan puisi siapa? Putri. Kemudian yang menulis di Wattpad saya. Dila ya, karena memang Dila sudah biasa ya menulis di Wattpad, ada beberapa tulisannya. Baik, terima kasih. Lanjutkan ya. Kelompok Joko Pinurbo, ayo Jopin. Ya Bu, udah sampai mana? Ini lagi diskusi puisinya. Menulis puisinya. Iya. Coba Ibu lihat. Kaki melangkah tiada lelah, berkeringat, menetes membasahi wajah, bersusah-susah menangis sampah demi mendapatkan secuil upah. Kayaknya yang bersusah-susah diganti aja deh. Sama Yang bersusah apa ya? Kayak kurang cocok aja gitu. Susah. Boleh pendapatnya. Itu nanti yang mengirim LKPD-nya siapa? Adi. Kemudian yang membacakan Ida baca puisinya ya. Oke. Yang mempublikasi di Wattpad. Ya, terima kasih. Dilanjutkan diskusinya ya. Ya. Halo Anwar. Oke, sudah sampai mana diskusinya? sampai menentukan tema. Sudah menentukan tema. Iya, dan kata kunci temanya gempa bumi. Gempa bumi. Berdasarkan dari situ ya. Kata kuncinya sudah ditetapkan? Belum, Masih diskusi. Di sana bisa dilihat ada apa saja coba. kayak runtuhan rumah.
Tuhan, dicatat dulu kata kuncinya, diinventarisasi. Nanti setelah beberapa kata kunci baru bisa dikembangkan menjadi puisi. Ya. Iya, Bu. Oke, nanti yang kalau sudah selesai yang mengirim ke KPD siapa? Mengirim Hanif. Yang baca puisinya Maryam, yang publikasinya Rasmi. Iya. Oke. Silahkan Janul dibantu juga ya dalam menulis puisinya ya. Janul kan kalau nulis caption di sosial media itu kan suka puitis. Selesai? Masih ada 1 menit lagi atau sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai silakan kirim LKPD-nya ke email Ibu. Ya, tulis di sana nama kelompoknya, kemudian tulis subjeknya menulis puisi dan kirim ke email Ibu. Kita tampilkan satu persatu hasil diskusi kalian hari ini, hasil proyeknya ya. Proyeknya akan seperti apa? Mari kita lihat dari sini. Baik, kita akan melihat penampilan pembacaan puisi dari kelompok Joko Pinurbo yang diwakili oleh Ida Farida. Da, sebelumnya dibacakan dulu da temanya apa? Tema puisinya. Nah, ini ya gambarnya da ya. Di sini ada temanya apa da? Sampaikan da. Anak pemulung. Anak pemulung. Terus kata kuncinya ada apa aja? Anak pemulung yang dihantam keras oleh keadaan. Terus ada apa aja di sana? Ada karung, Iya. ada seragam, ya, Iya. ada tertawa. Oke, lanjut puisinya dibaca. Kaki melangkah tiada lelah, penuh menetes membasuh wajah. Bersusah payah mengais sampah demi mendapatkan secuil upah. Di bawah terik matahari, ia berjalan tanpa alas kaki, berjuang untuk diri sendiri tanpa ayah, ibu, dan saudara. Karung sampah menjadi saksi ketika semua orang membungkam oleh keadaan. Pemulung kecil berjuang sendiri untuk hidupnya, tiada kata menyerah terucap dari bibirnya. Terima kasih. Sudah. Oke. Ada yang ingin memberikan komentarnya? Baik, Alvin. Menurut Ya, saya, silakan sampaikan, Alvin. Bu, menurut saya kata secuil itu kurang pas. Kalau misalnya dibikin dalam puisi bisa diganti dengan kata sedikit. Secuil upah. Iya. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Alvin. Tadi terkait temanya apa? Anak pemulung. Anak pemulung. Anak pemulung, tepat tidak? Kalau menurut Ibu mungkin bisa diganti ya menjadi pemulung kecil. Kalau anak pemulung berarti anak dari seorang pemulung gitu loh. Ya kan, sedangkan ini kan pemulungnya tuh anak-anak gitu, bapaknya belum tentu juga. Seperti itu ya. Jadi menurut Ibu temanya mungkin bisa diganti temanya ya, pemulung kecil. Judulnya tadi apa? Anak pemulung juga. Nah, diganti ya menjadi pemulung kecil biar lebih puitis aja seperti itu. Oke, terima kasih Ida untuk penampilannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya kelompok WS Rendra yang akan membacakan puisinya adalah Putri. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita tampilkan LKPD-nya terlebih dahulu. Putri, tadi yang mengirimnya Haikal ya? Disampaikan dulu ya dari tema, kemudian kata kunci, baru nanti temanya di sini ada tentang ibuku pahlawanku. Kata kuncinya bacakan, Put. Anak ibu berjalan sedih. Oke, kuncinya silakan dibaca. Yang lain menyimak nanti komentarnya. Di atas tempat tidurku kau mengasihi, di dapur kau koki terbaik, di mana-mana kau dokter terhebat. Tak pernah beristirahat di luar, kau melatihku di taman, kau pelindungku di sekolah, kau penjagaku tak pernah beristirahat. Aku tak pernah menyadari semua yang kau lakukan. Banyak sekali, kini izinkan aku mengatakan cinta padamu. Cinta yang sangat tulus, terima kasih atas semuanya. Bu,
kerja keringatmu di setiap waktu, merawat dan menjagaku, tak pernah lelah. Makasih. Sudah? Dah. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Putri. Ada yang ingin berkomentar terkait isi puisinya? Bagus, Bu. Bagus? Bagus ya puisinya. Cuma mungkin cara pembacaannya ya Putri ya, nanti bisa lebih menjiwai lagi, biar lebih nyampe ke yang melihat seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya adalah kelompok Hairul Anwar. Silakan, Maryam yang akan membacakan puisinya. Temanya gempa bumi, kata kuncinya runtuhan bangunan, air mata, kehilangan, khawatiran, dan kerugian. Gempa bumi, miris menyayat hati, kala terdengar rintihan diri. Dari anak kecil yang berlari-lari, mencari sosok ibu kesana kemari. Betapa pedih merobek jiwa, kala tangisan kian menggema. Aku pasrah mengelus dada atas pilunya realita yang ada. Wahai kawan, inilah cobaan diri. Tuhan menitipkan melalui gempa bumi. Bersabarlah, relakanlah, kuatkanlah hati. Berserah dirilah kepada ilahi. Wahai teman, kau tak bersalah, tak usah pula kau menyanggah. Sungguh Tuhan menyayangimu, dan ada rencana di baliknya yang indah. Baik, terima kasih. Ada yang ingin dikomentari? Bagus, Bu. Bagus. Terima kasih Asari komentarnya. Silakan duduk. Baik, kelompok selanjutnya yang terakhir yaitu Sapardi Djoko Damono. Beri tepuk tangan untuk Murni yang akan membacakan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penulisan sebuah puisi. Berdasarkan gambar tersebut, kita menentukan satu tema, yaitu Ajari Aku Menangis. Iya. Di situ ada menangis dan berdoa. Lanjut, puisinya silakan dibacakan. Berjudul Ajari Aku Menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan aku hati agar aku dapat menangis dan dapat mencintaimu dengan sempurna. Ya Allah, ya Rob, jangan kau tutup pintumu saat aku ketuk, dan jangan kau usir aku dari pintu hidayahmu. Ya Allah, aku mengemis cintamu. Sungguh tiada cinta yang sempurna selain darimu. Ya Allah, jadikanlah dan buatlah diri ini agar dapat menjadikanmu sebagai cinta sejatiku. Sesungguhnya hanya cintamu yang tidak pernah menyakiti hatiku. Ya Allah, penuhi mata ini dengan butir-butir air mata karena takut kepadamu dan karena rindu denganmu. Alhamdulillah, kau telah sapa aku, maka teruslah beri aku sapaan cintamu. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih. Lalu beri tepuk tangan untuk Murni. Ada yang ingin disampaikan terkait puisi dari kelompok Sapardi Djoko Damono? Tidak ada. Di sini sudah bagus ya. Itu hati tentang seseorang yang meminta untuk selalu diberikan rasa untuk bisa beribadah saat ibadah. Terima kasih Murni. Silakan duduk. Kita sudah semuanya ya maju mempresentasikan puisinya. Tadi ada yang dikomentari puisi dari kelompoknya Joko Pinurbo. Nah, silakan kalau memang ada yang kurang tepat kata-katanya silakan disunting terlebih dahulu sebelum dipublikasi. Ya. Jadi sebelum dipublikasi silakan disunting dulu, diperbaiki dulu puisinya, apakah ada yang kurang, mulai dari judulnya apakah ada yang kurang pas seperti itu, atau diksinya ada yang kurang pas, boleh diperbaiki sebelum dipublikasi.
Jadi sunting ya tadi ya puisinya. Nah sekarang silakan dipublikasi ke media Wattpad. Yang sudah dipublikasi silakan kirimkan tautannya ke WhatsApp Ibu. Ya, silakan dikirim. Nah ini ada publikasi dari kelompok Sapardi Djoko Damono. Ajarkan Aku Menangis. Di sini sudah ada puisinya. Nah, ini dia. Ya, sudah dipublikasi ke media Wattpad. Terima kasih untuk kelompok Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya yang lain kirimkan tautannya. Kelompok dari Joko Pinurbo. Puisi yang dipublikasi dari kelompok WS Rendra. Start reading. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian ini puisinya ya. Baik, berarti semuanya sudah bisa ya untuk mempublikasikan puisi di Wattpad. Bisa saling mengunjungi, saling membaca karya-karya temannya yang lain. Karena di sini ada beberapa siswa yang memang suka menulis di Wattpad ya, seperti Fadia, kemudian ada Siti Nurfadilah, kemudian ada Mariam, ada Sela. Nah, bisa yang lain juga termotivasi untuk mengikuti seperti Sela, Siti, kemudian Fadia dan juga Mariam untuk bisa membagikan cerita. Karena di Wattpad itu tempat bercerita, bisa menulis puisi, bisa menulis cerita pendek dan lain sebagainya. Baik, pembelajaran hari ini sudah hampir selesai, mulai dari mengamati gambar, kemudian menuliskan tema, menuliskan kata kunci, kemudian menuliskan puisi secara utuh dan mempublikasikannya ke media Wattpad. Sudah kita lakukan semuanya. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyampaikan pengalaman hari ini? Pengalaman belajar? Ida, silakan. Saya jadi tahu kalau apa yang kita lihat bisa menulis puisi. Ida menjadi tahu bahwa apa yang dilihat itu bisa menjadi puisi. Baik, terima kasih Ida. Nah, adakah yang mau menyampaikan simpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bu, menulis puisi dapat memanfaatkan pengalaman, Bu. Ya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Fadia bahwa menulis puisi bisa berdasarkan pengalaman kita juga ya. Berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman orang lain juga bisa, ataupun berdasarkan pengamatan atau penglihatan kita sendiri. Baik, tadi sudah ada yang menyampaikan pengalaman pembelajaran hari ini dan juga simpulan yang disampaikan oleh Fadia. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan post test terlebih dahulu. Nah, silakan diakses tautannya yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan ada materi menganalisis buku fiksi ya di pertemuan selanjutnya. Untuk materi puisi kita sudah selesai di hari ini. Terima kasih. Namun sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, oleh Haikal. Bila kita sudah mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai di menulis puisi ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan sangat baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.